Shira Levi, seorang algojo tentara Israel yang dikenal tanpa belas kasihan, mendapati hidupnya berubah drastis setelah tertangkap musuh di tengah reruntuhan Gaza. Di sana, ia bertemu Adit Rahman, seorang relawan Indonesia yang penuh kasih dan tanpa pamrih menolongnya. Pertemuan ini membuka babak baru dalam hidup Shira, sebuah perjalanan yang menguji keyakinan, cinta, dan kemanusiaannya. Namun, bayang-bayang masa lalu dan dendam yang mengakar menjadi penghalang besar. Akankah Shira mampu melepaskan masa lalunya dan menemukan kedamaian? Langit di atas kota Tel Aviv berwarna biru cerah, tetapi bagi Shira Levi, warna itu tak pernah memberi ketenangan. Ia berdiri di balkon apartemennya, memandangi keramaian kota yang sibuk. Orang-orang berlalu lalang, menjalani hidup mereka seolah tak ada perang yang terus membara di luar sana. Namun bagi Shira, perang adalah kehidupan. Ia telah mengabdikan dirinya sebagai algojo di pasukan pertahanan Israel selama hampir 1 dekade. Di medan perang, ia adalah sosok yang ditakuti, dingin, tegas, dan tanpa belas kasihan. Shira bukanlah seseorang yang lahir dalam kedamaian. Ia tumbuh di tengah konflik yang tak pernah berakhir. Ayahnya adalah seorang tentara yang gugur dalam tugas ketika ia masih berusia 7 tahun. Ibunya, seorang perawat militer, seringkali pulang dengan cerita tentang korban-korban perang yang tak terhitung jumlahnya. Kehilangan ayahnya meninggalkan luka mendalam di hati Shira. Ia belajar bahwa dunia ini hanya mengenal 2 hal, kekuatan dan kelemahan. Dan ia bersumpah untuk tidak pernah menjadi yang lemah. Masa kecil Shira penuh dengan latihan fisik dan mental yang keras. Ia bergabung dengan akademi militer pada usia 18 tahun dan segera menunjukkan bakat luar biasa dalam strategi dan pertempuran. Dalam waktu singkat, ia naik pangkat menjadi salah satu algojo terbaik di unitnya. Tugasnya sederhana, mengeksekusi target dengan presisi tanpa mempertanyakan perintah. Namun, meski ia dikenal sebagai algojo tanpa hati, ada sesuatu yang mulai mengganggu pikiran Shira belakangan ini. Sebuah keraguan kecil yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Setiap kali ia menarik pelatuk senapan atau meluncurkan serangan udara, wajah-wajah korban selalu menghantuinya. Anak-anak menangis, wanita berteriak, pria memohon ampun. Semua itu terukir dalam ingatannya seperti mimpi buruk yang tak pernah hilang. Hari itu, Shira menerima tugas baru dari komandannya. Sebuah operasi rahasia di Gaza untuk melumpuhkan kelompok pemberontak yang dianggap sebagai ancaman besar bagi keamanan Israel. Tugas ini bukan hal baru baginya. Ia sudah terbiasa dengan misi seperti ini. Tetapi entah mengapa, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika komandannya menjelaskan detail misi tersebut, Shira merasakan getaran aneh di dadanya. Sebuah rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Levi, panggil Komandan Ezra dengan suara tegas. Kita tidak bisa gagal dalam misi ini. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Shira mengangguk tanpa banyak bicara. Ia mengambil perlengkapan tempurnya dan bersiap untuk berangkat bersama timnya. Namun sebelum pergi, ia melirik cermin di kamar kecil markas militer. Wajahnya terlihat lelah meski tubuhnya tetap tegap dan siap tempur. Tatapan matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan arah. Di perjalanan menuju Gaza, suasana di dalam kendaraan militer begitu sunyi. Rekan-rekan satu timnya sibuk memeriksa senjata atau berbicara pelan tentang strategi serangan. Shira duduk di pojok, memandangi jalanan berdebu di luar jendela kendaraan lapis baja mereka. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dari keraguan yang terus menghantuinya. Shira, suara Baruch, salah satu rekannya, memecah keheningan. Kau baik-baik saja? Shira menoleh dan memberikan senyuman tipis. Senyuman palsu yang sudah biasa ia tunjukkan kepada orang lain. Aku baik-baik saja, jawabnya singkat. Baruch mengangguk dan kembali fokus pada senjatanya. Tetapi Shira tahu bahwa dirinya tidak baik-baik saja. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Ketika mereka tiba di lokasi operasi, malam sudah mulai turun. Langit gelap dihiasi bintang-bintang redup yang nyaris tertutup debu perang.
Tim Shira bergerak dengan hati-hati melalui reruntuhan bangunan dan lorong-lorong sempit kota Gaza yang porak-poranda akibat serangan sebelumnya. Shira memimpin timnya dengan ketenangan khasnya, tetapi hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Mereka mendekati target utama, sebuah rumah tua yang diyakini sebagai markas kelompok pemberontak lokal. Siapkan posisi, perintah Shira dengan suara rendah namun tegas. Timnya bergerak cepat sesuai instruksi. Mereka mengepung rumah itu dari berbagai sudut dan bersiap untuk menyerbu masuk kapan saja. Namun saat itulah segalanya berubah. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari arah belakang mereka. Sebuah jebakan bom rakitan yang dipasang oleh musuh. Tim Shira terpecah belah dalam kepanikan, sementara musuh menyerang dari berbagai arah dengan senjata otomatis. Shira mencoba mempertahankan posisi sambil memberikan perintah kepada timnya untuk mundur ke tempat aman. Tetapi serangan itu terlalu intensif. Satu persatu rekan-rekannya tumbang terkena tembakan musuh. Dalam kekacauan tersebut, Shira merasakan peluru mengenai bahunya dan membuatnya jatuh tersungkur ke tanah. Pandangannya mulai kabur sementara suara tembakan terus menggema di sekitarnya. Saat itu, hanya ada satu pikiran dalam benaknya. Apakah ini akhir dari segalanya? Suara tembakan perlahan memudar, berganti dengan dengungan samar di telinga Shira. Tubuhnya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menahannya untuk bergerak. Ia mencoba membuka mata, tapi pandangannya buram. Bau debu dan darah mengisi udara di sekitarnya, membuat napasnya tersengal-sengal. Ia sadar bahwa dirinya terluka parah. Peluru yang mengenai bahunya telah membuatnya kehilangan banyak darah. Shira mencoba meraba-raba tanah di bawahnya, mencari senjata yang mungkin masih bisa ia gunakan untuk bertahan. Namun, sebelum tangannya mencapai apapun, sebuah suara keras memerintahkannya untuk berhenti. Jangan bergerak. Suara itu terdengar tegas, namun penuh amarah. Shira mengangkat kepalanya sedikit, cukup untuk melihat beberapa pria bersenjata berdiri di sekelilingnya. Mereka mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka penuh debu dan kemarahan. Salah satu dari mereka mengarahkan senapan ke arahnya, sementara yang lain berbicara dalam bahasa Arab yang tidak sepenuhnya ia pahami. Shira tahu siapa mereka, kelompok pemberontak lokal yang selama ini menjadi target operasi militernya. Ia pernah mendengar cerita tentang bagaimana mereka memperlakukan tawanan perang. Tidak ada belas kasihan, tidak ada negosiasi. Dalam situasi seperti ini, ia tahu bahwa harapan untuk bertahan hidup hampir nol. Namun, Shira tidak menunjukkan ketakutan di wajahnya. Ia telah dilatih untuk tetap tenang dalam situasi apapun, bahkan ketika nyawanya berada di ujung tanduk. Dengan napas terputus-putus, ia mencoba berbicara. "Aku tidak akan melawan," katanya pelan dalam bahasa Inggris yang patah-patah. Salah. Satu pria bersenjata tertawa sinis mendengar ucapannya. "Tidak ada gunanya melawan sekarang," jawab pria itu dalam bahasa Inggris dengan aksen Arab yang kental. "Kau sudah kalah." Shira hanya diam, mencoba menahan rasa sakit di bahunya. Pria-pria itu kemudian mengangkat tubuhnya dengan kasar dan membawanya ke sebuah bangunan tua yang tampak seperti tempat persembunyian mereka. Sepanjang perjalanan, Shira bisa merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitar. Warga sipil yang selamat dari serangan militer Israel sebelumnya. Wajah mereka penuh kebencian dan kesedihan, seolah-olah Shira adalah simbol dari semua penderitaan mereka. Saat tiba di dalam bangunan itu, Shira dilemparkan ke lantai dingin tanpa belas kasihan. Tangannya diikat dengan tali kasar, sementara Salah, satu pria bersenjata, mulai memeriksa lukanya dengan kasar. "Dia terluka parah," kata pria itu kepada rekannya dalam bahasa Arab. "Kalau kita biarkan dia seperti ini, dia akan mati sebelum kita bisa mendapatkan informasi darinya." Shira mendengar percakapan itu meski tidak sepenuhnya memahami setiap kata. Ia tahu bahwa mereka tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Setidaknya bukan sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan darinya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi saat itu. Seorang pria muda masuk ke ruangan dengan langkah cepat. Tidak seperti yang lain, pria ini tidak membawa senjata dan mengenakan pakaian sederhana, sebuah kaos polos dan celana panjang lusuh. Wajahnya terlihat lelah namun penuh tekad, dan matanya memancarkan sesuatu yang berbeda. Bukan kebencian, melainkan
rasa iba. "Apa yang kalian lakukan?" tanya pria muda itu dalam bahasa Arab kepada kelompok bersenjata tersebut. "Dia terluka parah. Kalau kalian ingin dia hidup untuk diinterogasi, setidaknya rawat lukanya dulu." Salah satu pria bersenjata mendengus kesal. "Dia musuh kita. Kenapa kau peduli?" Pria muda itu menggelengkan kepala dengan frustrasi. "Aku tidak peduli siapa dia. Kalau kita membiarkan dia mati seperti ini, kita tidak lebih baik dari mereka." Shira memperhatikan percakapan itu dengan pandangan lemah. Meski ia tidak memahami semua kata-kata mereka, ia bisa merasakan bahwa pria muda itu berbeda dari yang lain. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Shira merasa bahwa mungkin masih ada harapan. Pria muda itu kemudian mendekati Shira dan berlutut di sampingnya. Dengan hati-hati, ia mulai memeriksa luka di bahu Shira sambil mengeluarkan peralatan medis sederhana dari tas kecilnya. "Namaku Adit," katanya pelan dalam bahasa Inggris sambil menatap mata Shira. "Aku relawan dari Indonesia." Shira hanya diam, terlalu lemah untuk menjawab atau menunjukkan reaksi apapun. Namun dalam hati, ia merasa bingung sekaligus terkejut. Apa yang dilakukan seorang relawan Indonesia di tengah konflik seperti ini? Dan kenapa dia mau repot-repot menyelamatkan musuh? Adit bekerja dengan cepat namun lembut, membersihkan luka Shira dan membalutnya dengan kain bersih. Meski rasa sakitnya masih terasa menusuk, Shira mulai merasa sedikit lebih baik. "Kau harus istirahat," kata Adit setelah selesai merawat lukanya. "Aku akan memastikan kau mendapatkan makanan dan air." Sebelum pergi, Adit menoleh kepada kelompok bersenjata tersebut dan berkata dengan nada tegas, "Jangan sakiti dia lagi." Pria-pria bersenjata itu hanya menggerutu tanpa memberikan jawaban jelas. Namun Adit tampaknya tidak peduli. Ia meninggalkan ruangan dengan langkah cepat untuk mencari persediaan makanan dan air bagi Shira. Shira terbaring diam di lantai dingin itu sambil memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dalam hidupnya sebagai tentara Israel, ia selalu percaya bahwa dunia ini hanya terdiri dari dua sisi, teman dan musuh, hitam dan putih, kekuatan dan kelemahan. Tetapi sekarang, ia bertemu seseorang seperti Adit, seseorang yang tidak masuk ke dalam kategori manapun. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Shira mulai mempertanyakan segalanya. Tentang perang, tentang kemanusiaan, tentang dirinya sendiri. Shira terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak, terbangun oleh suara-suara gaduh di luar ruangan. Ia masih terikat di lantai dingin, tetapi rasa sakit di bahunya sedikit berkurang berkat perawatan Adit. Meski luka itu masih menyakitkan, Shira merasa lebih kuat, lebih hidup. Sebuah perasaan yang tidak biasa baginya di tengah situasi yang begitu mengerikan. Setelah beberapa saat, pintu ruangan terbuka dan Adit masuk dengan membawa secangkir air dan sepotong roti. Wajahnya tampak lelah, tetapi senyumnya tetap cerah. Shira tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apa yang membuat seorang relawan seperti Adit mau terlibat dalam konflik ini? "Aku membawakanmu makanan," kata Adit sambil mendekat. "Kau perlu energi untuk sembuh." Shira menatap roti itu dengan keraguan. Makanan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi di tengah perang, setiap suapan adalah sebuah berkah. Ia menerima cangkir air dan roti dari tangan Adit dengan hati-hati. "Kau tidak perlu melakukan ini," kata Shira pelan, suaranya serak. "Aku adalah musuhmu." Adit menggelengkan kepala. Kemanusiaan tidak mengenal batasan. Kita semua manusia, terjebak dalam situasi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Shira terdiam, merenungkan kata-kata Adit. Dalam dunia yang telah ia kenal, musuh adalah musuh. Tidak ada ruang untuk empati atau kasih sayang. Namun, di hadapan Adit, semuanya terasa berbeda. Ada sesuatu dalam cara pria muda itu berbicara dan bertindak yang membuat Shira merasa bahwa mungkin ada harapan di luar kekerasan. Setelah meneguk air dan menggigit roti, Shira merasa sedikit lebih baik. Ia mulai bertanya-tanya tentang siapa Adit sebenarnya. "Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau mau membantu orang seperti aku?" Adit duduk di sampingnya, mengamati wajah Shira dengan serius. "Karena aku percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua.
jawabnya tegas. Aku datang ke sini untuk membantu mereka yang terluka dan membutuhkan pertolongan, tanpa memandang latar belakang mereka. Shira merasa tersentuh oleh kata-kata Adit, tetapi juga bingung. Ia telah menghabiskan hidupnya dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan balas dendam. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melihat melampaui semua itu? Aku seorang tentara, kata Shira pelan, mencoba menjelaskan posisinya. Aku dilatih untuk membunuh musuh. Dan sekarang kau adalah tawanan, balas Adit dengan nada lembut. Apa kau ingin terus menjadi alat kebencian? Atau kau ingin menjadi bagian dari perubahan? Shira terdiam lagi. Pertanyaan itu mengguncang keyakinannya yang sudah lama tertanam dalam dirinya. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia yang ia kenal sebagai tentara dan dunia baru yang ditawarkan oleh Adit. Beberapa saat kemudian, suara gaduh dari luar semakin keras. Suara langkah kaki dan teriakan mulai memenuhi udara, dan wajah Adit tiba-tiba berubah serius. Kita harus cepat, katanya sambil berdiri. Mereka mungkin datang untuk memeriksa keadaanmu. Shira merasa panik saat melihat ekspresi khawatir di wajah Adit. Apa yang akan terjadi padaku? Aku akan melindungimu, jawab Adit tegas. Tetap di sini dan jangan bergerak. Adit melangkah keluar ruangan dengan cepat, meninggalkan Shira sendirian dalam kegelapan. Dalam ketegangan itu, Shira merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Beberapa menit berlalu sebelum Adit kembali dengan napas tersengal-sengal. Kita harus pergi sekarang, katanya sambil menarik tangan Shira untuk membantunya berdiri. Shira merasa lemah dan kesakitan saat berdiri, tetapi ia mengikuti langkah Adit dengan penuh harap. Mereka bergerak cepat melalui lorong-lorong sempit. Bangunan tua tersebut berusaha menghindari perhatian kelompok bersenjata yang sedang mencari mereka. Kemana kita pergi? Tanya Shira sambil berusaha menjaga keseimbangan. Ada tempat aman tidak jauh dari sini, jawab Adit sambil terus memimpin jalan. Tempat di mana aku bisa merawatmu lebih baik. Setelah beberapa menit berjalan dengan hati-hati melalui lorong-lorong gelap, mereka tiba di sebuah pintu kecil yang tampaknya mengarah ke luar bangunan tersebut. Adit membuka pintu perlahan-lahan dan memeriksa sekeliling sebelum mendorongnya terbuka. Mereka melangkah keluar ke halaman belakang bangunan yang dipenuhi reruntuhan dan puing-puing sisa perang. Suasana di luar terasa tegang, suara tembakan masih terdengar samar-samar dari kejauhan. Ikuti aku, seru Adit sambil berlari menuju arah tertentu. Shira berusaha mengejar meskipun tubuhnya terasa lemah dan sakit akibat lukanya. Mereka berlari melewati ganggang sempit, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat persembunyian kecil. Sebuah ruangan sederhana dengan dinding bata dan atap rendah. Begitu mereka masuk ke dalam ruangan itu, Adit segera menutup pintu dengan hati-hati dan mengunci dari dalam. Suasana tenang sejenak menyelimuti mereka sebelum suara tembakan kembali terdengar keras dari luar. Shira duduk di sudut ruangan sambil memegangi bahunya yang masih terluka. Ia menatap Adit yang tampak cemas, namun tetap tenang. Terima kasih, ucap Shira tulus setelah beberapa saat hening. Adit menatapnya dengan penuh empati. Kita semua butuh bantuan satu sama lain dalam waktu-waktu seperti ini. Sejak saat itu, hubungan antara Shira dan Adit mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar tawanan dan penyelamat. Mereka menjadi dua jiwa yang saling memahami dalam kegelapan perang yang tak kunjung reda. Dalam ketidakpastian ini, Shira mulai merasakan secercah harapan bahwa mungkin ada cara untuk melampaui semua kebencian dan menemukan kemanusiaan dalam diri mereka masing-masing. Bab ketiga ini menggambarkan perkembangan hubungan antara Shira dan Adit, serta bagaimana keduanya mulai saling memahami meskipun berada di sisi berlawanan dari konflik yang sama. Ketegangan semakin meningkat saat situasi menjadi lebih berbahaya, menciptakan dinamika baru antara dua karakter utama. Ruangan kecil tempat Shira dan Adit bersembunyi terasa semakin sempit seiring waktu berlalu. Suara tembakan dan teriakan dari luar terus bergema, menciptakan suasana tegang yang mengancam. Namun, di dalam kegelapan itu,
Ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hati Shira. Ia menyadari bahwa meskipun ia adalah seorang tentara, di hadapan Adit, ia tidak lagi merasa seperti musuh. Setelah beberapa saat, suara di luar mulai mereda. Adit duduk di samping Shira, mengamati lukanya dengan penuh perhatian. "Bagaimana rasanya?" tanya Adit pelan. "Masih sakit," jawab Shira jujur. "Tapi aku bisa bertahan." Adit mengangguk, lalu mengambil sebotol air dari tasnya dan memberikannya kepada Shira. "Minumlah. Kau perlu tetap terhidrasi." Shira menerima botol itu dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia meneguk air segar itu dengan rakus, merasakan kesegaran yang mengalir ke tenggorokannya. Setelah menaruh botol kembali, ia menatap Adit dengan rasa ingin tahu. "Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu," kata Shira, berusaha membuka percakapan. "Kenapa kau menjadi relawan di sini?" Adit tersenyum hangat meskipun ada kesedihan di matanya. "Aku selalu percaya bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk membantu sesama manusia, tidak peduli latar belakang atau kebangsaan kita. Ketika aku mendengar tentang perang ini dan semua penderitaan yang dialami orang-orang di sini, aku merasa terpanggil untuk turun tangan." Shira terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Adit. Dalam hidupnya sebagai tentara, ia tidak pernah berpikir tentang tanggung jawab terhadap orang lain, hanya pada tugas dan perintah yang harus dijalankan. Namun kini, dalam momen tenang ini, ia mulai merasakan getaran baru dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk lebih dari sekadar menjadi alat perang. "Aku tidak pernah melihat perang dari sudut pandang ini," kata Shira pelan. "Selama ini aku hanya fokus pada misi dan target." "Dan itu adalah hal yang wajar bagi seorang tentara," jawab Adit. "Tetapi sekarang kau berada di sisi lain. Di sisi mereka yang terluka dan menderita. Ini adalah kesempatan untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda." Shira mengangguk perlahan, tetapi hatinya masih dipenuhi keraguan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa berubah," ucapnya jujur. Adit menatapnya dengan serius. "Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah proses yang membutuhkan waktu dan usaha. Yang penting adalah niatmu untuk berubah." Suasana hening sejenak sebelum suara tembakan kembali terdengar dari kejauhan. Shira merasa ketegangan kembali menyelimuti mereka. Tetapi kali ini ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan baru yang muncul dari dalam dirinya. Setelah beberapa jam berlalu tanpa kejadian berarti, Adit memutuskan untuk berbagi lebih banyak tentang dirinya. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya sebelum datang ke Gaza, tentang keluarganya di Indonesia, tentang bagaimana ia terinspirasi oleh kisah-kisah kemanusiaan yang didengarnya sejak kecil. "Aku selalu diajarkan untuk melihat orang lain sebagai saudara," kata Adit dengan semangat. "Kemanusiaan adalah bahasa universal yang bisa menyatukan kita semua." Shira mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan Adit menyentuh bagian terdalam dari hatinya yang selama ini tertutup oleh kebencian dan rasa sakit. "Aku juga punya keluarga," kata Shira setelah mendengar cerita Adit. "Tapi mereka tidak ada lagi sekarang." Suaranya nyaris tak terdengar. Adit menatapnya penuh empati. "Aku minta maaf mendengarnya. Ayahku seorang tentara," lanjut Shira dengan suara bergetar. "Dia gugur ketika aku masih kecil. Ibu selalu bekerja keras untuk membesarkanku sendirian." Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Ketika dia pergi, aku merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Perasaan itu sangat wajar," balas Adit lembut. "Tetapi kita tidak bisa membiarkan masa lalu mengendalikan masa depan kita." Shira merasa tergerak oleh kata-kata Adit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mempertanyakan keyakinan yang telah mengikatnya selama ini. Keyakinan bahwa dunia ini hanya dipenuhi oleh kebencian dan kekerasan. Saat malam semakin larut, suasana di luar mulai tenang. Suara tembakan berkurang dan digantikan oleh suara angin malam yang berhembus lembut melalui celah-celah bangunan tua itu. "Kau tahu," kata Adit sambil tersenyum lembut. "Meskipun situasi kita sulit, aku merasa beruntung bisa mengenalmu."
Shira terkejut mendengar pernyataan itu. Kenapa kau merasa beruntung? Karena setiap orang memiliki cerita untuk diceritakan, jawab Adit dengan tulus. Dan aku percaya bahwa cerita kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Shira merenungkan kata-kata itu dalam-dalam. Ia menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari dua dunia yang berbeda, satu sebagai algojo tentara dan satu sebagai relawan, kemanusiaan, ada benang merah yang menghubungkan mereka, keinginan untuk memahami dan mencari makna dalam hidup ini. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya pertama matahari menerobos celah-celah bangunan tua itu, Shira merasa hatinya dipenuhi harapan baru. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tetapi bersama Adit, ia merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dalam kegelapan perang ini, ada cahaya baru yang mulai bersinar, cahaya persahabatan dan kemanusiaan yang tak terduga. Hari-hari berlalu dalam ketegangan yang tak menentu. Shira dan Adit terus bersembunyi di tempat persembunyian kecil itu, saling mengandalkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Meskipun situasi mereka berbahaya, kedekatan mereka semakin kuat. Shira mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, sebuah rasa aman yang tumbuh dari hubungan yang tidak terduga ini. Namun, di balik kenyamanan itu, ada bayangan gelap yang terus menghantui Shira. Setiap malam, ketika ia terbaring di tempat tidur sederhana, kenangan masa lalunya kembali menghantuinya. Ia teringat akan ayahnya, tentang bagaimana sosok pahlawan itu berjuang di medan perang, dan bagaimana ia sendiri kini terjebak dalam lingkaran kebencian yang sama. Suatu malam, setelah makan malam sederhana yang disiapkan Adit, Shira duduk di sudut ruangan sambil memandangi dinding bata yang dingin. Adit memperhatikan Shira dengan cermat, merasakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. "Ada apa?" tanya Adit lembut, mencoba membuka percakapan. Shira menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Aku tidak bisa berhenti memikirkan masa lalu," katanya pelan. "Tentang ayahku dan semua yang terjadi." Adit duduk di sampingnya, memberikan perhatian penuh. "Apa yang kau ingat tentang ayahmu?" Shira menatap jauh keluar jendela kecil, seolah-olah mencari jawaban di kegelapan malam. Dia adalah seorang tentara yang sangat bangga dengan pekerjaannya. Dia selalu bilang bahwa dia berjuang untuk melindungi keluarganya dan tanah airnya. Suaranya mulai bergetar. Tapi aku tidak pernah benar-benar memahami apa artinya sampai dia pergi. "Dan bagaimana perasaanmu setelah kepergiannya?" Adit bertanya dengan lembut. "Aku merasa kehilangan segalanya," jawab Shira dengan suara serak. "Ibu bekerja keras untuk membesarkanku sendirian, tetapi aku merasa seolah-olah dunia ini tidak adil. Aku mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menghadapi rasa sakit itu adalah dengan menjadi kuat, menjadi algojo." Adit mengangguk, memahami betapa dalamnya luka yang dialami Shira. "Kekuatan bukan hanya tentang fisik atau kekuasaan," katanya. "Kadang-kadang kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk merasakan dan menghadapi rasa sakit itu." Shira menatap Adit dengan penuh rasa ingin tahu. "Bagaimana kau bisa begitu tenang? Bagaimana kau bisa melihat dunia dengan cara ini?" Adit tersenyum lembut. "Karena aku juga memiliki masa lalu yang menyakitkan," jawabnya. "Keluargaku mengalami kesulitan ketika konflik berkepanjangan melanda Indonesia. Aku melihat banyak orang menderita dan kehilangan orang-orang tercinta mereka. Namun dari semua penderitaan itu, aku belajar bahwa cinta dan kemanusiaan adalah kekuatan terbesar kita." Shira merasa tergerak oleh kata-kata Adit. Ia ingin memahami lebih jauh tentang pria ini, tentang apa yang membuatnya begitu kuat meskipun dikelilingi oleh kegelapan. "Bagaimana kau bisa tetap optimis di tengah semua ini?" tanya Shira. "Aku percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berubah," jawab Adit dengan tegas. "Meskipun kita terjebak dalam situasi sulit, kita masih memiliki pilihan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya." Kata-kata Adit menggugah sesuatu dalam diri Shira. Ia mulai menyadari bahwa mungkin ada harapan bagi dirinya untuk berubah, untuk melepaskan diri dari bayang-bayang masa lalunya dan menemukan jalan baru.
Namun, saat mereka berbicara, suara gaduh dari luar tiba-tiba memecah keheningan malam. Shira dan Adit saling memandang dengan cemas. "Apa itu?" tanya Shira sambil berdiri tegak. Adit mendengarkan dengan seksama sebelum menjawab. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi di luar. Mereka berdua bergerak mendekati jendela kecil untuk melihat apa yang terjadi. Dari celah-celah dinding bata, mereka bisa melihat sekelompok pria bersenjata bergerak cepat melalui jalanan kosong, tampak gelisah dan waspada. "Ini tidak baik," bisik Adit dengan nada panik. "Kita harus bersiap-siap jika mereka datang ke sini." Shira merasakan jantungnya berdegup kencang saat ketegangan menyelimuti ruangan kecil itu. Ia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi sangat berbahaya, dan mungkin menjadi akhir dari semua harapan yang telah mereka bangun bersama. "Aku tidak ingin kembali ke tangan mereka," kata Shira dengan suara bergetar. "Aku juga tidak," jawab Adit tegas sambil mengambil napas dalam-dalam. "Tetapi kita harus tetap tenang dan berpikir jernih." Mereka berdua mulai merapikan barang-barang di sekitar mereka, bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dalam hati Shira, ia merasa ketakutan dan cemas, tetapi juga merasakan semangat baru untuk bertahan hidup demi hubungan yang telah mereka bangun. Saat suara langkah kaki semakin mendekat, Adit menatap Shira dengan penuh keyakinan. "Apapun yang terjadi selanjutnya, ingatlah bahwa kita tidak sendirian." Shira mengangguk meskipun rasa takut masih menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa bersama Adit, ia memiliki seseorang yang peduli padanya. Seseorang yang melihat lebih dari sekadar musuh dalam dirinya. Ketika pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras dan sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk, Shira merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya. Dalam sekejap mata, hidupnya berubah menjadi pertarungan antara harapan dan ketakutan. Sebuah pertarungan untuk bertahan hidup di tengah kegelapan perang. Suasana di dalam ruangan kecil itu berubah menjadi tegang saat sekelompok pria bersenjata menyerbu masuk. Shira dan Adit terperangah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dalam sekejap, semua harapan yang mereka bangun terasa seperti akan hancur. "Apa kalian berdua sedang bersembunyi di sini?" Salah satu pria bersenjata berteriak dengan nada mengancam. Wajahnya tertutup oleh kain, tetapi matanya memancarkan kebencian yang mendalam. "Keluarlah! Kami tahu kalian ada di sini." Shira merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah Adit, melihat ketegangan di wajahnya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dalam situasi seperti ini, keputusan harus diambil dengan cepat. "Shira, kita harus pergi," kata Adit dengan suara rendah namun tegas. Tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, pria bersenjata itu melangkah lebih dekat, mengarahkan senjatanya ke arah mereka. "Jangan coba-coba melawan. Kami hanya ingin tahu di mana kalian bersembunyi." Shira merasa terjebak antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah seorang tentara yang dilatih untuk bertindak tegas dan tanpa ragu, tetapi di sisi lain, ia adalah seorang manusia yang kini merasakan cinta dan empati terhadap Adit. Dalam momen ini, ia harus memilih antara kesetiaannya kepada pasukan atau melindungi orang yang telah memberinya harapan. "Aku tidak akan memberitahumu apapun," teriak Shira dengan keberanian yang tiba-tiba muncul. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membara dalam dirinya. Sebuah keinginan untuk melindungi Adit dan mengubah takdirnya sendiri. Pria bersenjata itu terkejut mendengar jawaban Shira. "Kau ingin mati, atau kau ingin menyaksikan temanmu mati di depan matamu?" tanyanya sambil tersenyum sinis. Adit menatap Shira dengan penuh kekhawatiran. "Shira, jangan!" bisiknya, tetapi sudah terlambat. Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. "Dia adalah musuh kita," teriak pria bersenjata lainnya. "Dia adalah Algojo yang telah membunuh banyak orang. Kenapa kau mau melindunginya? Aku bukan musuhmu." Shira berusaha menjelaskan sambil merasakan peluh dingin mengalir di pelipisnya. "Aku hanya ingin hidup. Aku tidak ingin berperang lagi." Namun, kata-kata Shira tampaknya tidak mempengaruhi mereka. Mereka semakin mendekat, dan Shira bisa merasakan ketakutan menyelimuti dirinya. Bagaimana jika mereka mengambil Adit? Bagaimana jika mereka membunuhnya?
jika kau tidak memberitahu kami di mana kelompokmu bersembunyi, kata pria bersenjata itu, dengan nada menakutkan, aku akan mengambil tindakan. Adit berdiri tegak di samping Shira, menunjukkan keberanian meskipun situasi semakin genting. Kau tidak perlu melakukan ini, katanya dengan suara tenang, tetapi penuh keyakinan. Kami tidak ingin berperang denganmu. Pria bersenjata itu tertawa sinis. Kau pikir aku peduli? Kalian adalah musuh kami, dan kami akan melakukan apapun untuk menghentikan kalian. Shira merasa hatinya bergetar dalam ketidakpastian. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia harus melindungi Adit, satu-satunya orang yang menunjukkan kepadanya makna kemanusiaan dalam kegelapan ini. Namun di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika ia tidak berbicara, semuanya bisa berakhir buruk. Dalam sekejap mata, keputusan harus dibuat. Baiklah, kata Shira akhirnya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Aku akan memberitahumu apapun yang kau inginkan. Adit menatapnya dengan penuh rasa khawatir. Shira, jangan lakukan itu, bisiknya. Tidak ada waktu untuk berdiskusi, jawab Shira dengan tegas sambil menatap Adit dalam-dalam. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Pria bersenjata itu tersenyum lebar saat mendengar jawaban Shira. Bagus, sekarang katakan padaku di mana kelompokmu berada. Shira menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, berusaha mengingat semua informasi yang mungkin bisa membantu mereka keluar dari situasi ini tanpa merugikan Adit. Aku bisa memberitahu kalian tentang posisi mereka, ucapnya perlahan. Tapi aku minta kalian tidak menyakiti Adit. Tawa sinis pria bersenjata itu menggema di ruangan kecil tersebut. Kau pikir kami peduli pada permohonanmu? Kami hanya ingin mendapatkan informasi. Adit menggenggam tangan Shira erat-erat, mencoba memberikan dukungan meskipun situasinya sangat sulit. Shira, ingatlah bahwa kita masih memiliki harapan, bisiknya. Namun, saat itu juga suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan, suara langkah yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sepertinya kelompok militer Israel sedang mencari mereka. Pria bersenjata itu terlihat panik dan mulai berteriak pada rekannya untuk bersiap-siap menghadapi serangan tersebut. Dalam kekacauan itu, Shira merasakan peluang untuk melindungi Adit muncul kembali. Ini kesempatan kita. Seru Shira kepada Adit sambil menarik tangannya. Mereka bergerak cepat menuju pintu belakang ruangan dan keluar ke gang sempit di belakang bangunan tua tersebut. Suara tembakan mulai terdengar lagi dari kejauhan saat mereka melangkah cepat menjauh dari tempat persembunyian. Aku tidak percaya kau melakukan itu, kata Adit dengan napas terengah-engah saat mereka berlari bersama-sama. Aku harus melindungimu, jawab Shira, sambil terus mempercepat langkahnya meskipun rasa sakit masih terasa di bahunya. Mereka terus berlari, melewati gang-gang sempit hingga akhirnya sampai di sebuah tempat aman, sebuah bangunan kosong yang tampaknya ditinggalkan oleh pemiliknya sebelumnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang lain di sekitar, mereka berhenti sejenak untuk mengambil napas. Shira, kata Adit dengan suara serius setelah beberapa saat hening. Apa yang kau lakukan barusan sangat berbahaya. Tapi aku tidak bisa membiarkan mereka menyakitimu, balas Shira dengan penuh semangat. Adit menatapnya dalam-dalam, mencerminkan campuran kekhawatiran dan rasa syukur dalam matanya. Kau telah mengambil risiko besar untukku. Shira merasa hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, rasa takut dan rasa lega sekaligus. Ia tahu bahwa keputusan yang baru saja ia buat adalah titik balik dalam hidupnya. Sebuah langkah menuju perubahan yang mungkin dapat membawanya keluar dari kegelapan perang ini. Namun saat mereka berdiri dalam keheningan itu, satu pertanyaan terus menghantui pikiran Shira. Apakah ia benar-benar siap untuk meninggalkan semua kebencian dan menemukan jalan menuju kemanusiaan? Setelah melarikan diri dari ruangan kecil yang penuh ketegangan, Shira dan Adit bersembunyi di dalam bangunan kosong yang tampaknya ditinggalkan. Suasana di sekitar mereka seolah-olah terhenti, tetapi ketegangan yang menyelimuti hati mereka tetap terasa. Shira masih merasakan detak jantungnya yang cepat, sementara Adit berusaha menenangkan napasnya. Apakah kita aman di sini? Tanya Adit dengan nada khawatir,
matanya melirik ke arah pintu yang tertutup rapat. Shira mengangguk, meskipun hatinya tidak sepenuhnya yakin. "Seharusnya kita aman untuk sementara waktu," jawabnya. "Tetapi kita tidak bisa bertahan lama di sini. Kita perlu mencari tempat lain." Adit menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Kau melakukan hal yang berani dengan melindungiku," katanya sambil menatap Shira dengan penuh rasa terima kasih. "Tetapi kita harus berhati-hati. Jika mereka menemukan kita lagi, situasinya bisa menjadi lebih buruk." Shira merasa beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa tindakan yang ia ambil untuk melindungi Adit bisa berakibat fatal, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Adit. Namun perasaan melindungi orang yang telah memberinya harapan membuatnya merasa hidup kembali. Mereka duduk dalam keheningan, berusaha mendengarkan suara-suara di luar bangunan. Suara tembakan dan teriakan mulai mereda, tetapi ketegangan masih menyelimuti mereka. Dalam momen hening itu, Shira merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya, sebuah pertanyaan yang terus menghantuinya. "Shira," suara Adit memecah keheningan. "Apa kau yakin dengan keputusanmu tentang melindungiku?" Shira menatap Adit dengan serius. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakitimu," jawabnya tegas. "Kau telah menunjukkan kepadaku sisi kemanusiaan yang tidak pernah aku lihat sebelumnya." Adit tersenyum lembut, tetapi ada kesedihan dalam matanya. "Kau tahu bahwa hidupmu juga penting, bukan? Kita perlu menemukan jalan keluar dari semua ini." Namun sebelum Shira bisa menjawab, suara langkah kaki mendekat dari luar bangunan. Mereka berdua terdiam, saling bertukar tatapan cemas. "Siapa itu?" bisik Adit. Shira tidak tahu jawabannya. Ia merasakan adrenalin mengalir deras dalam tubuhnya saat mereka bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pintu bangunan itu tiba-tiba terbuka dengan keras, dan sekelompok pria bersenjata masuk ke dalam ruangan. Shira dan Adit terkejut dan segera bersembunyi di balik dinding bata. "Periksa setiap sudut," perintah salah satu pria bersenjata dengan suara keras. "Mereka tidak bisa jauh dari sini." Shira merasakan ketakutan menyelimuti dirinya saat ia melihat pria-pria bersenjata itu mulai mencari-cari di sekitar ruangan. Ia tahu bahwa jika mereka ditemukan, semuanya akan berakhir. Adit menggenggam tangan Shira erat-erat, memberikan dukungan, meskipun situasi sangat genting. Namun saat itu juga, seorang pria bersenjata tiba-tiba melihat ke arah mereka dan berteriak. "Mereka ada di sini," teriaknya sambil mengangkat senjatanya. Tanpa berpikir panjang, Shira dan Adit melarikan diri ke arah pintu belakang bangunan itu. Mereka berlari secepat mungkin melalui gang-gang sempit yang gelap, berusaha menghindari tembakan yang terus mengincar mereka dari belakang. "Kemana kita pergi?" tanya Adit sambil berlari mengikuti langkah Shira. "Aku tidak tahu," jawab Shira dengan napas terengah-engah. "Kita hanya perlu menemukan tempat aman." Namun saat mereka terus berlari, Shira merasakan sesuatu yang aneh, sebuah perasaan bahwa mereka sedang diawasi. Ketika mereka berbelok ke sudut jalanan sempit, Shira melihat sosok familiar berdiri di depan mereka. Itu adalah Baruch, salah satu rekannya di pasukan Israel. Wajah Baruch terlihat bingung saat melihat Shira dan Adit mendekat. "Shira, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Baruch dengan nada marah dan khawatir sekaligus. Aku sedang melarikan diri," jawab Shira cepat-cepat. "Mereka mengejar kami." Baruch menatap Adit dengan curiga sebelum kembali menatap Shira. "Kau bekerja sama dengan musuh, kenapa kau melindungi dia?" "Aku tidak melindungi musuh," teriak Shira frustasi. "Adit adalah orang baik. Dia hanya mencoba membantu." Baruch terlihat ragu sejenak sebelum menggelengkan kepala dengan keras. "Kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Dia adalah musuh kita. Jika kau terus bersamanya, kau akan dianggap pengkhianat." Shira merasa hatinya hancur mendengar kata-kata Baruch. Ia tahu bahwa keputusan untuk melindungi Adit bisa membuatnya kehilangan segalanya, termasuk persahabatan dan loyalitas kepada pasukannya sendiri.
Aku tidak peduli, seru Shira dengan penuh semangat. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian. Lagi, aku ingin menjadi bagian dari perubahan. Aku tidak peduli, seru Shira dengan penuh semangat. Aku tidak ingin hidup dalam kebencian lagi. Aku ingin menjadi bagian dari perubahan. Baruch terdiam sejenak sebelum wajahnya berubah menjadi marah. Kau sudah gila. Jika kau memilih dia daripada kami, maka kau bukan lagi bagian dari tim ini. Adit berdiri di samping Shira dengan wajah tenang, meskipun situasi semakin tegang. Kami tidak ingin menjadi musuh, katanya lembut kepada Baruch. Kami hanya ingin hidup, namun Baruch tampaknya sudah terlanjur marah dan bingung oleh pilihan sulit yang harus dibuat oleh Shira. Jika kau memilih dia, kata Baruch pelan tetapi tegas, maka aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Shira merasakan beratnya keputusan ini, antara memilih loyalitas kepada pasukannya atau mengikuti kata hatinya untuk melindungi orang yang telah memberinya harapan baru. Di tengah kebingungan itu, suara tembakan kembali terdengar dari kejauhan, suara pasukan Israel yang sedang mencari mereka. Keputusanmu harus cepat, teriak Baruch sambil melihat ke arah suara tembakan itu semakin mendekat. Dalam momen dramatis ini, Shira merasakan semua harapan dan ketakutan berkumpul menjadi satu. Ia harus memilih antara dua dunia. Satu dunia penuh kebencian dan satu dunia penuh harapan. Dengan seluruh keberanian yang tersisa dalam dirinya, ia menatap mata Adit dan kemudian kembali menatap Baruch dengan tegas. Aku memilih untuk menjadi manusia, kata Shira dengan suara lantang dan jelas. Aku memilih untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dengan keputusan itu, ia merasakan beban berat di pundaknya mulai terangkat, meskipun ia tahu bahwa konsekuensinya mungkin akan sangat besar. Baruch terlihat marah dan kecewa saat ia mundur, selangkah menjauh dari mereka berdua. Baiklah, katanya dingin sebelum berbalik pergi meninggalkan mereka dalam kegelapan malam. Shira dan Adit saling bertukar tatapan cemas, namun penuh harapan. Mereka kini berada di jalan menuju sesuatu yang baru dan belum diketahui. Saat suara tembakan semakin mendekat, keduanya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Sebuah perjalanan menuju kemanusiaan dan harapan di tengah kegelapan perang. Suara tembakan semakin mendekat, dan Shira merasakan jantungnya berdegup kencang. Setelah keputusan yang baru saja ia buat, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Bersama Adit, mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan itu. Dalam sekejap, dunia di sekitar mereka terasa lebih gelap dan penuh ketegangan. Kemana kita harus pergi? Tanya Adit. Suaranya bergetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Kita perlu menemukan tempat aman, jawab Shira, berusaha berpikir jernih di tengah kepanikan yang melanda. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka berlari melalui gang-gang sempit, menghindari suara tembakan yang semakin mendekat. Shira merasakan rasa sakit di bahunya semakin mengganggu, tetapi ia berusaha menahan rasa sakit itu demi Adit. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan orang yang telah memberinya harapan. Setelah beberapa menit berlari, mereka tiba di sebuah bangunan tua yang tampak tidak terawat. Masuk, seru Shira sambil membuka pintu dan menarik Adit masuk ke dalam. Begitu mereka berada di dalam, Shira menutup pintu dengan cepat dan mengunci dari dalam. Ruangan itu gelap dan berdebu, tetapi setidaknya mereka bisa bernapas sejenak tanpa ancaman. Langsung, apakah kita aman di sini? Tanya Adit sambil memeriksa sekeliling. Seharusnya, jawab Shira sambil mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa waktu tidak berpihak pada mereka. Setiap detik yang berlalu bisa berarti hidup atau mati. Namun, saat mereka berusaha menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari luar. Shira dan Adit saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa pasukan Israel sedang mencari mereka, dan jika mereka ditemukan, semuanya akan berakhir. Shira, kata Adit dengan nada serius, kita harus membuat rencana untuk keluar dari sini. Aku tahu, jawab Shira sambil berpikir keras. Kita perlu mencari cara untuk meninggalkan kota ini. Adit mengangguk, tetapi wajahnya menunjukkan keraguan.
Tapi bagaimana jika kita ditangkap lagi? Apa yang akan terjadi padamu? Shira merasakan beban di pundaknya semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus melindungi Adit, tetapi bagaimana caranya jika situasi semakin genting? Jika kita terpisah, kata Shira dengan tegas, aku akan mencari cara untuk menyelamatkan dirimu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu dariku. Adit menatapnya dengan penuh rasa khawatir. Shira, jangan katakan itu. Kita harus tetap bersama. Namun saat itu juga, suara tembakan terdengar lagi dari luar, suara yang lebih dekat dari sebelumnya. Shira merasa ketakutan menyelimuti dirinya saat ia menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Mungkin kita bisa menggunakan pintu belakang, saran Adit sambil menunjuk ke arah pintu kecil di sudut ruangan. Baiklah, jawab Shira sambil mengangguk. Kita harus bergerak cepat. Mereka bergerak menuju pintu belakang dan membuka perlahan-lahan. Begitu keluar, mereka menemukan diri mereka di gang sempit lainnya, yang tampaknya mengarah ke jalan utama kota. Tetapi saat mereka melangkah maju, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Sekelompok pria bersenjata muncul dari sudut jalan. Ke sana, seru Shira sambil menarik Adit untuk berlari ke arah lain. Mereka berlari secepat mungkin melalui gang-gang sempit itu, tetapi suara langkah kaki terus mengikuti mereka. Shira merasakan napasnya mulai terengah-engah. Rasa sakit di bahunya kembali terasa semakin tajam. Kita tidak bisa terus begini, teriak Adit dengan cemas saat mereka mencapai ujung gang yang buntu. Shira melihat sekeliling dengan cepat dan menemukan sebuah pintu kecil yang tertutup rapat. Masuk! Serunya sambil mendorong pintu itu terbuka. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan gelap, yang tampaknya adalah sebuah gudang tua. Begitu pintu ditutup di belakang mereka, suasana menjadi sunyi sejenak. Namun ketenangan itu tidak bertahan. Lama, suara tembakan kembali terdengar dari luar bangunan saat para pria bersenjata mulai mencari mereka. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini, kata Shira dengan suara rendah namun tegas. Adit mengangguk, tetapi terlihat sangat cemas. Shira, apa kau baik-baik saja? Kau terlihat sangat lelah. Aku baik-baik saja, jawab Shira meskipun ia merasa tubuhnya mulai lemah akibat kehilangan darah dari lukanya. Kita perlu fokus pada cara untuk melarikan diri. Saat keduanya memeriksa ruangan tersebut untuk mencari jalan keluar, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar, mendekat lagi. Dan kali ini lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka datang, seru Adit panik. Shira merasakan ketegangan meningkat dalam dirinya. Ia tahu bahwa jika mereka tertangkap sekarang, semua harapan yang telah dibangun akan hancur begitu saja. Mungkin kita bisa bersembunyi di belakang tumpukan barang-barang ini, usul Adit sambil menunjuk ke tumpukan kotak-kotak tua yang ada di sudut ruangan. Baiklah, jawab Shira cepat-cepat sambil menarik Adit ke belakang tumpukan tersebut. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan menahan napas saat suara langkah kaki semakin dekat. Begitu sekelompok pria bersenjata masuk ke dalam gudang, Shira bisa merasakan ketegangan meningkat dalam dirinya. Mereka berbicara dalam bahasa Arab dengan nada marah dan frustrasi, mencari keberadaan Shira dan Adit. Dia harus ada di sini, teriak salah satu pria bersenjata dengan nada penuh kebencian. Periksa setiap sudut. Shira merasa jantungnya berdetak kencang saat pria-pria itu mulai mendekati tempat persembunyian mereka. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa hidupnya kini tergantung pada keputusan yang harus dibuat. Apakah ia akan melindungi Adit atau memilih untuk melawan demi keselamatan keduanya? Dengan keberanian yang tersisa, Shira mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Adit dengan suara pelan namun tegas, "Jika kita tertangkap, aku akan melakukan apapun untuk melindungimu." Adit menatapnya dengan penuh rasa takut, tetapi juga rasa syukur. "Shira, jangan lakukan apapun yang membahayakan dirimu." Namun sebelum diskusi lebih lanjut terjadi, salah satu pria bersenjata tiba-tiba menghampiri tumpukan kotak tempat mereka bersembunyi. Dengan cepat, Shira menyadari bahwa waktu telah habis. Mereka harus bertindak sekarang.
Dalam sekejap mata, ia melompat keluar dari tempat persembunyian dan menghadapi para pria bersenjata tersebut dengan keberanian yang tak terduga. "Tinggalkan dia," teriaknya dengan suara lantang dan penuh tekad. Para pria bersenjata terkejut melihat kehadiran Shira dan langsung mengarahkan senjata ke arahnya. Namun sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, Adit mengambil kesempatan itu untuk menyerang salah satu dari mereka dengan menggunakan barang berat yang ada di dekatnya. Kekacauan terjadi, tembakan mulai meletus saat Shira berusaha melindungi Adit dan mendorongnya menjauh dari bahaya. Dalam keributan itu, ia merasakan peluru mengenai lengannya lagi. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, namun ia tetap berdiri teguh demi keselamatan orang yang dicintainya. "Shira," teriak Adit, panik saat melihat darah mengalir dari lukanya. "Aku baik-baik saja," seru Shira meskipun suaranya mulai melemah. Ia terus bergerak maju untuk melindungi Adit dari serangan selanjutnya. Dalam momen dramatis ini, semua harapan dan ketakutan berkumpul menjadi satu. Shira tahu bahwa pengorbanan terbesar mungkin adalah satu-satunya jalan untuk memastikan keselamatan orang yang dicintainya. Dengan keberanian terakhirnya, ia menerjang maju menghadapi para pria bersenjata tersebut, siap melakukan apapun demi melindungi harapan baru dalam hidupnya. Kekacauan di dalam gudang tua itu berlangsung dalam sekejap, tetapi bagi Shira, setiap detik terasa seperti selamanya. Suara tembakan dan teriakan saling bersahutan, menciptakan simfoni kekacauan yang mengancam untuk menenggelamkan mereka. Dalam momen penuh ketegangan itu, Shira merasakan peluru yang mengenai lengannya semakin menyakitkan, tetapi ia tidak bisa membiarkan rasa sakit itu menghentikannya. Dengan keberanian yang tersisa, Shira menerjang maju, berusaha melindungi Adit dari serangan para pria bersenjata. Dalam sekejap, ia berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Tetapi saat itu juga, ia merasakan peluru lain melesat dan mengenai bahunya yang terluka. "Shira!" teriak Adit dengan penuh kekhawatiran saat melihat darah mengalir dari lukanya. "Aku baik-baik saja." Shira berusaha meyakinkan Adit meskipun suaranya mulai melemah. Ia tahu bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Dalam kekacauan itu, ia meraih senjata dari tangan salah satu pria bersenjata yang terjatuh dan mengarahkan senjatanya ke arah kelompok tersebut. "Jangan bergerak," serunya dengan suara tegas. Para pria bersenjata terkejut melihat perubahan situasi dan mulai mundur perlahan. Shira merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Ia tahu bahwa mereka harus segera melarikan diri sebelum lebih banyak orang datang. "Ke pintu belakang!" seru Shira kepada Adit sambil menunjuk ke arah pintu keluar yang sempit. Sekarang, mereka berlari menuju pintu belakang dengan cepat. Tetapi saat mereka hampir sampai, suara langkah kaki kembali terdengar mendekat dari arah lain. Shira merasakan ketegangan menyelimuti dirinya. Mereka tidak bisa tertangkap lagi. "Mari kita pergi," teriak Adit sambil menarik tangan Shira. Begitu mereka keluar dari gudang, udara segar menyambut mereka, tetapi suara tembakan masih menggema di belakang mereka. Mereka berlari cepat melalui gang-gang sempit kota Gaza, berusaha menghindari perhatian para pria bersenjata yang masih mencari mereka. Saat berlari, Shira merasakan rasa sakit di bahunya semakin parah. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Adit. Ia tahu bahwa mereka harus tetap fokus untuk mencapai tempat aman. "Shira," kata Adit sambil melihat ke arah lukanya dengan cemas. "Kau perlu dirawat. Kita harus menemukan tempat untuk berhenti sejenak." "Aku bisa bertahan," jawab Shira dengan tegas meskipun napasnya mulai terengah-engah. "Kita harus terus bergerak." Namun saat mereka berlari lebih jauh, Shira merasa pusing dan kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, pandangannya mulai kabur dan ia tersandung jatuh ke tanah. "Shira!" teriak Adit panik saat melihatnya jatuh. Ia segera berlari ke arah Shira dan membantunya bangkit. Aku baik-baik saja," ucap Shira dengan suara lemah, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Rasa sakit di bahunya semakin menyiksa dan tubuhnya mulai lemah. "Kita perlu berhenti,"
kata Adit dengan nada tegas. Aku tidak akan membiarkanmu terus berlari dalam keadaan seperti ini. Shira menatap Adit dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa Adit benar. Mereka perlu menemukan tempat aman untuk merawat luka-luka mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Namun di sisi lain, ia juga merasa khawatir tentang keselamatan mereka jika terlalu lama berhenti. Akhirnya, setelah beberapa saat berdebat dalam hati, Shira mengangguk lemah. Baiklah, kita cari tempat untuk bersembunyi. Adit segera membantu Shira berdiri, dan mereka mencari tempat aman di sekitar mereka. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan sebuah bangunan kosong yang tampak lebih aman daripada yang sebelumnya. Begitu mereka masuk ke dalam bangunan itu, Adit segera mencari peralatan medis yang mungkin ada di sana. Sementara itu, Shira duduk di sudut ruangan dengan napas terengah-engah. Aku akan merawat lukamu, kata Adit dengan suara lembut sambil mengambil beberapa kain bersih dan air dari tasnya. Shira menatap Adit dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpa kamu, ucapnya tulus. Adit tersenyum lembut sambil mulai membersihkan lukanya dengan hati-hati. Kita saling membutuhkan, jawabnya sambil fokus pada tugasnya. Setelah beberapa menit berlalu, dan Adit selesai merawat lukanya, Shira merasa sedikit lebih baik meskipun rasa sakit masih ada. Namun saat melihat wajah Adit yang lelah dan khawatir, ia merasa bersalah telah membebani orang ini dengan semua masalahnya. Aku minta maaf, kata Shira pelan. Karena aku telah membuatmu terjebak dalam semua ini. Adit menatapnya dengan serius. Kau tidak perlu meminta maaf, jawabnya tegas. Kita berada di sini bersama-sama karena kita memilih untuk saling melindungi. Shira merasa hangat mendengar kata-kata itu. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya sekadar tawanan dan penyelamat, tetapi dua jiwa yang saling memahami dalam kegelapan perang ini. Setelah beberapa saat hening, Adit berkata lagi, kita harus memikirkan rencana untuk keluar dari kota ini. Aku tahu, jawab Shira sambil mengangguk meskipun rasa sakit masih terasa di bahunya. Tetapi kita harus tetap waspada. Mereka mungkin masih mencari kita. Mereka berdiskusi tentang rencana untuk melarikan diri dari kota Gaza dan mencari tempat aman di luar jangkauan konflik tersebut. Meskipun situasi sangat sulit, keduanya tetap optimis dan saling mendukung satu sama lain. Saat malam tiba dan bintang-bintang mulai bermunculan di langit gelap, Shira merasa ada secercah harapan baru dalam hidupnya. Sebuah harapan untuk menemukan kedamaian setelah semua kekacauan ini. Aku percaya kita bisa melewati semua ini, kata Adit sambil menatap langit malam yang cerah. Aku juga percaya, jawab Shira sambil tersenyum meskipun rasa sakit masih ada di tubuhnya. Bersama-sama, malam itu menjadi momen penting bagi keduanya. Sebuah langkah menuju kedamaian di tengah kegelapan perang yang tak kunjung reda. Mereka tahu bahwa perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi bersama-sama, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang. Fajar menyingsing di atas kota Gaza, membawa harapan baru bagi Shira dan Adit. Setelah malam yang panjang dan melelahkan, mereka berdua terbangun dalam keheningan. Suara tembakan yang biasanya mengisi udara kini mulai mereda, memberikan mereka kesempatan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Shira merasakan rasa sakit di bahunya, tetapi semangatnya tidak pudar. Ia tahu bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat persembunyian ini sebelum situasi menjadi lebih berbahaya. Adit, panggilnya pelan, kita perlu bergerak secepatnya. Adit mengangguk, matanya berbinar dengan tekad. Aku sudah memikirkan rute keluar dari kota ini. Kita bisa melalui jalan belakang yang kurang dijaga. Baiklah, jawab Shira, sambil berusaha berdiri, meskipun rasa sakit masih terasa. Kita harus berhati-hati. Mereka berdua bersiap-siap untuk pergi, mengumpulkan barang-barang yang mereka butuhkan, dan memastikan bahwa tidak ada jejak yang tertinggal di tempat itu. Dalam perjalanan menuju pintu keluar, Shira merasakan ketegangan di udara. Apakah mereka akan berhasil melarikan diri? Begitu mereka keluar dari bangunan tua itu, sinar matahari pagi menyinari wajah mereka, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Namun mereka tahu bahwa bahaya masih mengintai di luar sana.
Aku akan memimpin jalan, kata Adit sambil melangkah maju dengan hati-hati. Shira mengikuti di belakang, berusaha menjaga jarak agar tetap aman. Mereka melewati gang-gang sempit dan jalan-jalan kecil yang sepi, berusaha menghindari perhatian siapapun yang mungkin mencari mereka. Setelah beberapa menit berjalan, Adit berhenti dan menoleh ke arah Shira. Kita harus berhenti sejenak untuk memastikan kita tidak diikuti, ujarnya sambil memeriksa sekeliling. Shira mengangguk dan mereka berdua bersembunyi di balik tumpukan barang bekas. Dalam momen tenang itu, Shira merasa terharu melihat betapa jauh perjalanan mereka telah membawa mereka. Dari musuh yang saling membenci menjadi dua orang yang saling melindungi. Semua itu berkat keberanian dan kemanusiaan Adit. Shira, kata Adit dengan suara lembut. Aku ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, aku akan selalu ada di sisimu. Terima kasih, jawab Shira dengan tulus. Kau telah mengubah hidupku lebih dari yang kau tahu. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju jalan keluar kota. Saat mendekati batas kota, suasana semakin tegang. Mereka bisa melihat tanda-tanda kehidupan, warga sipil yang mulai bangkit dari reruntuhan dan mencoba melanjutkan hidup mereka meskipun dalam keadaan sulit. Begitu sampai di pinggiran kota, Shira dan Adit melihat sebuah mobil tua terparkir di sisi jalan. Kita bisa menggunakan mobil itu untuk pergi, kata Shira dengan semangat. Adit menatap mobil tersebut dengan skeptis. Tapi kita tidak tahu apakah mobil itu masih bisa berjalan. Tidak ada salahnya mencoba, jawab Shira sambil melangkah mendekat. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu mobil dan menemukan kunci masih tergantung di dalamnya. Dengan sedikit usaha, Adit berhasil menyalakan mesin mobil tersebut. Suara mesin yang bergetar memberikan harapan baru bagi keduanya. Ini dia. Kita bisa pergi, seru Adit dengan penuh semangat. Mereka segera masuk ke dalam mobil, dan Adit mulai mengemudikannya menjauh dari kota Gaza. Saat mobil melaju menjauh dari tempat yang penuh kekacauan itu, Shira merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat. Namun, saat mereka melewati perbatasan kota, sebuah kendaraan militer tiba-tiba muncul dari arah berlawanan. Jantung Shira berdegup kencang saat ia melihat bintang-bintang pada lambang kendaraan tersebut. Mereka adalah tentara Israel. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Adit panik. Tenang, jawab Shira sambil berusaha berpikir jernih. Kita harus tetap tenang dan tidak menunjukkan apapun. Mobil militer itu mendekat dan berhenti tepat di samping mobil tua mereka. Seorang tentara keluar dan mendekati jendela mobil. Siapa kalian? Tanya tentara tersebut dengan nada tegas. Shira merasa napasnya tercekat. Dalam momen ini, semua harapan dan ketakutan berkumpul menjadi satu. Apakah mereka akan ditangkap atau mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan hidup? Aku adalah tentara Israel, kata Shira dengan suara mantap meskipun hatinya berdebar kencang. Kami sedang dalam misi penyelamatan. Tentara itu menatapnya dengan curiga sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Baiklah, tetapi kalian harus kembali ke markas untuk pemeriksaan lebih lanjut. Shira merasa lega mendengar jawaban itu. Meskipun situasinya masih penuh ketidakpastian, setidaknya mereka tidak ditangkap sebagai musuh. Mobil militer itu mengawal mereka hingga mencapai markas militer terdekat. Begitu sampai di sana, Shira dan Adit dituntun ke dalam gedung pemeriksaan. Di dalam gedung itu, Shira merasakan ketegangan kembali menyelimuti dirinya saat petugas mulai memeriksa identitasnya dan Adit. Namun, saat petugas melihat luka-luka di tubuh Shira dan mendengar cerita mereka tentang pelarian dari perang, sikapnya berubah. Kalian telah melalui banyak hal, kata petugas tersebut dengan nada empati setelah mendengarkan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi. Kami akan membantu kalian mendapatkan perawatan medis. Shira merasa terharu mendengar kata-kata itu. Setelah semua kekacauan ini, ada harapan baru untuk hidupnya dan Adit. Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan medis dan mendapatkan perawatan untuk luka-lukanya, Shira akhirnya duduk bersama Adit di ruang tunggu rumah sakit militer tersebut. Aku tidak percaya kita berhasil melewati semua ini, kata Adit sambil tersenyum lelah namun bahagia. Aku juga tidak percaya, jawab Shira sambil menatap Adit dengan penuh rasa syukur.
Terima kasih karena telah bersamaku sepanjang perjalanan ini. Adit tersenyum lembut. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Saat fajar mulai menyingsing kembali di luar jendela rumah sakit, Shira merasakan secercah harapan baru dalam hidupnya. Sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik setelah semua kekacauan perang ini. Mereka tahu bahwa perjalanan belum sepenuhnya selesai. Masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun sekarang, bersama-sama sebagai teman dan sahabat sejati, mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dengan tekad baru dan semangat untuk hidup dalam kedamaian serta kemanusiaan, Shira dan Adit melangkah ke depan, menyongsong masa depan yang cerah setelah melewati kegelapan perang.